Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Purwo Darono Yakti, dosen dari Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, pada salah satu mata kuliah berkode SOH 322 dengan judul Strategi Kelautan dan Geopolitik Kemaritiman. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan dilaksanakan pada semester gasal. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran terlebih dahulu, saya akan memaparkan 3 hal, yaitu deskripsi singkat, capaian pembelajaran, serta luaran yang diharapkan dari mata kuliah. Mata kuliah ini membahas secara komprehensif mengenai konsep, sejarah, dan dinamika strategi kelautan serta geopolitik kemaritiman baik dalam konteks global maupun Indonesia. Pendekatan yang digunakan menggabungkan perspektif historis, ekonomi, hukum, politik, kultural, hingga pertahanan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai beberapa hal, yaitu 1. Memahami konsep-konsep dasar strategi kelautan dan geopolitik kemaritiman. 2. Menganalisis keterkaitan antara kekuatan maritim dan kekuatan ekonomi politik suatu negara. 3. Mampu mengkritisi kebijakan kelautan nasional dalam kerangka geopolitik global. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan mendiskusikan topik kajian selama 14 kali pertemuan, seperti evolusi strategi maritim, konsep geoekonomi, hukum laut internasional atau UNCLOS, hingga peran kelembagaan maritim global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya. Yang pertama adalah delivery, yakni bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Terdapat 3 strategi yang saya gunakan dalam teknik pengajaran ini, antara lain, pertama, penyampaian materi dan ceramah interaktif. Dalam hal ini, saya memberikan landasan teori dari berbagai literatur kunci, seperti Alfred Thayer Mahan, kemudian Julian Corbett, dan tentu saja buku Poros Maritim Dunia untuk konteks kebijakan maritim kekinian. Kemudian yang kedua, yaitu pembahasan studi kasus dan presentasi. Secara berkala, mahasiswa diminta untuk mengkaji studi kasus lalu mempresentasikannya di kelas, sehingga mereka terbiasa untuk berpikir kritis secara berkelompok maupun individu. Yang terakhir, yaitu praktik kuliah lapangan. Di paruh akhir semester, proses delivery dilakukan di luar kelas melalui kunjungan lapangan, misalnya ke Markas Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut. Mahasiswa dapat mengobservasi dan mewawancarai para praktisi secara langsung. Teknik yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya membangun komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa. Di dalam ruang kelas, saya selalu mendorong partisipasi aktif mahasiswa melalui forum diskusi. Saya membiasakan sistem komunikasi 2 arah agar proses pemahaman materi dapat berjalan secara kritis. Membuka dan menutup kegiatan perkuliahan dengan pertanyaan, saya mencoba untuk memakai sistem komunikasi itu. Selain interaksi tatap muka, saya juga menyediakan platform LMS dari Universitas Airlangga, yaitu halaman hebat yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan para mahasiswa. Kami berinteraksi di luar jam kelas untuk mengakses materi presentasi, pengumpulan tugas, dan pemberian umpan balik atas progres yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan yang terakhir adalah metode assessment. Bagaimana saya menilai kinerja dan pencapaian mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang berisi skema dan indikator penilaian, agar mahasiswa dapat menyusun strategi belajar yang efektif sejak awal. Bobot penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini meliputi 1. Partisipasi kelas sebesar 10%, 2. Evaluasi tengah semester sebesar 30%, ketiga, evaluasi akhir semester sebesar 30%, dan yang terakhir adalah penugasan sebesar 30%. Untuk penugasan dan evaluasi, khusus saya mencoba lepas dari ujian tulis. Mahasiswa akan dinilai berdasarkan karya akhir dalam bentuk proyek kreatif yang mengintegrasikan teori dan praktik, seperti penyelenggaraan mini expo atau pembuatan podcast kemaritiman. Indikator penilaian utamanya dititikberatkan pada struktur argumen, pemahaman konsep, serta ketajaman analisis. Demikianlah deskripsi mata kuliah dan teknik pengajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Strategi Kelautan dan Geopolitik Kemaritiman yang dilakukan secara daring. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya kelasnya teman-teman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Kita kembali ke kelas Strategi Kelautan dan Geopolitik Kemaritiman, program studi S1 Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UNER. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai evolusi strategi maritim sebagaimana yang telah dijelaskan pada pekan sebelumnya terkait dengan kontrak kuliah dan juga silabus yang sudah dibagikan, RPS juga sudah disampaikan di kelas. Kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana strategi maritim ini berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana kita harus merefleksikan ini semua dalam perkuliahan SKGK ini. Bagi teman-teman yang belum on cam, saya harapkan bisa on cam supaya kelas ini nanti akan lebih interaktif, dan silakan ajukan pertanyaan bila ada sesuatu hal yang mengganjal, langsung saja tidak apa-apa diinterupsi. Oke, berikutnya teman-teman. Jadi kita akan mulai kelas ini dengan beberapa pertanyaan yang dijadikan pemandu atau kita sebut sebagai guiding question ya. Guiding questionnya adalah 3. Apa kontribusi pemikiran Mahan terhadap konsep kekuatan maritim, pun juga dengan Julian Corbett dan Geoffrey Till. Kemudian bagaimana perubahan lingkungan strategis mempengaruhi strategi maritim dari masa ke masa. Kemudian apakah teori klasik masih relevan untuk abad ke-21. Jadi itu kira-kira framework kita dalam kuliah SKGK pada minggu ini. Jadi kita akan mencoba menjawab 3 pertanyaan ini. Baik. Jadi teman-teman, kita bisa mengatakan bahwa segala yang terjadi di dunia internasional ini semua tidak luput dari peran dari strategi kemaritiman. Apalagi kalau kita melihat teman-teman di televisi banyak sekali perang dagang, dan itu melibatkan banyak sekali jalur-jalur perdagangan yang terhambat akibat adanya perang gitu. Ini salah satu yang kemudian menghambat beberapa tempat yang disebut sebagai choke points atau titik-titik hotspot tertentu yang memang itu dilewati sebagai jalur perdagangan internasional. Dan oleh karena itu saya pikir krisis terusan Suez yang terjadi beberapa waktu lalu, Selat Hormuz yang kemudian identik dengan perang antara Amerika Serikat dan Iran, itu menunjukkan betapa pasar energi global, betapa perdagangan itu semua bergantung pada jalur laut. Dan kemudian armada Amerika Serikat dapat menempatkan kapal induk di Laut Cina Selatan atau di Teluk Persia tanpa deklarasi perang formal. Ini juga menjadi satu concern kita bersama. Oleh karena itu, teman-teman, disinilah kemudian strategi maritim itu berkembang dan berevolusi sampai saat ini. Oke, mungkin ini adalah awalan dari kuliah kita. Barangkali ada pertanyaan, silakan teman-teman, saya persilakan bila ada. Kalau belum, mungkin kita lanjut di slide berikutnya dulu ya. Baik, teman-teman. Saya raise hand. Oke, silakan. Berbicara tentang dunia maritim, dan tadi Mas Probo sempat ngomongin soal perang dagang dan lain sebagainya, dan posisi kapal induk dari Amerika Serikat dan China, dan itu yang menjadi dasar kita di sini untuk ngomongin soal kemaritiman nowadays atau kemaritiman kiwari atau kemaritiman hari ini gitu kan ya. Dan kalau saya baca-baca buku-buku sejarah itu sebenarnya maritim ini dimulai strategi maritim itu dimulai ketika apa sih dasarnya itu, maksud saya kayak Oh, maaf, Mas Aska hilang sinyalnya. Oke, baik. Mungkin saya langsung jawab aja. Ya. Mereka yang ngawali gitu. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
Baik, terima kasih Mas Aska atas pertanyaannya. Jadi kalau bisa dibilang apa yang memulai negara ini concern terhadap strategi maritim? Sebenarnya ini yang akan kita jawab juga di dalam slide ini, teman-teman. Jadi ada dua teoritisi strategi maritim, namanya Alfred Thayer Mahan dan juga Julian Stafford Corbett. Jadi keduanya ini adalah satunya pakar hukum ya, Corbett ini, terus kemudian Mahan ini adalah perwira Angkatan Laut Amerika Serikat. Jadi dia mengatakan bahwa ada kesinambungan antara negara yang maju dengan kepemilikan Angkatan Laut yang maju pula. Sebaliknya pun begitu, negara yang punya Angkatan Laut yang maju, maka ekonominya juga bisa dikatakan maju. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita berangkat dari kenapa maritim ini penting. Sebenarnya dimulai dari negara-negara maju terlebih dahulu. Jadi bagaimana mereka mengupayakan memiliki armada tidak hanya armada dagang, tapi juga armada perang untuk mengamankan kepentingan perdagangan mereka. Dan disitulah kemudian kita menganggap bahwa kemaritiman ini menjadi hal yang sangat penting karena tidak bisa lepas antara apa yang kemudian disebut sebagai skop kelautan, sesuatu yang hanya menyangkut pada laut, tapi kita berbicara tentang maritim. Kesinambungan antara apa yang kebijakan yang dilakukan di darat itu juga berpengaruh pada apa yang kemudian terjadi di laut, baik itu dari segi keamanan, dari segi budaya juga ya, dari segi perdagangan gitu ya, dari segi diplomasi, dan kemudian dalam beberapa hal juga ini menghubungkan dengan berbagai macam aspek ya di dalam kehidupan sebuah negara gitu. So teman-teman berkaca dari itu gitu, kita akan bahas tentang apa itu sea control dan command of the sea. Jadi command of the sea itu adalah bagaimana sesuatu hal yang tidak absolut, itu adalah kondisi yang relatif yang kemudian membiarkan bahwa ada sebuah negara yang memiliki kebebasan untuk memaksakan musuh untuk kemudian tunduk pada mereka. Ini diinspirasi oleh Angkatan Laut Inggris yang pada saat tahun 1780-an sampai tahun 1900-an awal mengalami kejayaan yang namanya Pax Britannica. Kalau teman-teman pernah lihat film Pirates of the Caribbean, itu pasti banyak ya armada-armada perang dari Inggris yang kemudian tersebar di mana-mana, dan memang atas dasar kekayaan dan banyaknya wilayah jajahan dari Inggris itu sendiri yang membuat Inggris bisa maju memiliki banyak angkatan laut seperti itu. Dan ini kemudian menginspirasi Amerika Serikat melalui Alfred Thayer Mahan menulis buku yang substansinya adalah menjelaskan tentang command of the sea, bagaimana laut ini dalam tanda kutip di bawah satu komando yang kemudian nantinya menggeser dominasi dari Inggris, Pax Britannica menjadi Pax Amerika. Dan oleh karena itu teman-teman, ekstensi dari ini semua adalah sea control yang kemudian dikatakan bahwa sesuatu yang sifatnya localized dan temporary, jadi sesuatu yang lebih lokal dan temporer, sifatnya itu lebih sementara, yang mana strategi maritim itu harus beradaptasi pada realitas operasional daripada dominasi total. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh yang namanya Julian Corbett. Julian Corbett inilah yang kemudian mewarnai percaturan tentang strategi maritim di dunia internasional. Jadi berkaca dari Mahan tadi, seorang perwira angkatan laut, kemudian Corbett yang berasal dari Inggris, yang merupakan seorang lawyer, pengacara, tapi dia menguasai hukum internasional. Meskipun pada saat itu hukum laut belum dicetuskan. Hukum laut itu baru pada tahun 1982 gitu ya, keluarkan sebagai salah satu hukum internasional yang memiliki pengaruh yang cukup besar pada regulasi tatanan dunia internasional. Jadi begitu ya teman-teman untuk sementara waktu yang saya sampaikan di dalam part ini. Mungkin ada pertanyaan barangkali teman-teman, dipersilakan, atau sesuatu yang perlu disanggah. Baik, silakan Mas Ben alias Bening, Mas Ben.
Selamat pagi Mas Robo. Terima kasih Pagi. kesempatannya. Ya. Saya penasaran Mas dengan term yang tadi digunakan oleh Mas Robo itu kan sebenarnya kan sangat identik dengan militer dan hukum, berarti kan latar belakang dari mata Ya. kuliah strategi kemaritiman dan strategi kemaritiman dan geopolitik kelautan. Bagaimana sih relevansi dari studi ini dengan ilmu ekonomi? Karena nampaknya kan kita juga perlu melihat bahwa realita ekonomi sekarang tuh tampaknya perlu dibentuk dari geopolitik Ya. di suatu negara dan juga kawasan kan. Tapi sebenarnya bagaimana sih relevansi ketika kita belajar soal ekonomi dan bisnis internasional dengan materi tentang kemaritiman dan geopolitik kelautan ini? Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih Bening atau Ben sudah bertanya pada saya terkait dengan relevansinya dengan ekonomi. Saya pikir dari perkembangan strategi maritim ini nanti akan mengarah pada bagaimana ini sangat memiliki keterkaitan dengan commerce, karena setiap kepentingan ekonomi dari suatu negara itu harus di-ensure keamanannya, harus dijamin supaya kemudian bagaimana merchant marines atau kapal-kapal dagang yang berisi peti-peti kemas itu bisa melalui sebuah perairan dengan aman. Salah satu contoh yang sederhana adalah ketika tadi kita berbicara tentang Selat Hormuz, bagaimana Iran itu memiliki suatu gagasan untuk kemudian menutup secara sementara sampai akhirnya terjadi perundingan sehingga Iran akhirnya membebaskan blokade itu. Jadi itu yang kemudian dianggap sebagai salah satu korelasi besar antara strategi maritim dengan persoalan-persoalan ekonomi. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, yang mana nanti akan menekankan pada aspek-aspek ekonomi dalam strategi maritim. Jadi pertanyaan Bening ini cukup futuristik karena ini juga akan membahas tentang apa yang nanti akan kita lihat ke depan. Oke. Baik, itu ya Bening ya jawaban atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Oke, berikutnya. Nah, ini juga saling terkait antara apa yang kemudian ada di laut dan apa yang kemudian ada di darat. Karena pada dasarnya adanya hubungan antara laut dan darat inilah yang kemudian membuat maritim ini begitu penting. Sea Power ini menjamin adanya operasi gabungan secara militer gitu ya, yang kaitannya dengan operasi pendaratan, yang mana ini berkaitan dengan bagaimana realitis politik yang terjadi pada perang ini kemudian terbawa dalam bagaimana cara laut ini diamankan, sehingga Angkatan Laut ini menjadi salah satu instrumen untuk mengamankan objektif dari perang. Dan perspektif ini sangat sangat terpengaruh dari doktrin yang berkaitan dengan perang dunia yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi ini hubungan antara keduanya ini sangatlah spesial berdasarkan apa yang disampaikan oleh Corbett, sehingga sebuah negara tentu saja perlu untuk kemudian mengarahkan kebijakan baik itu pertahanan maupun luar negerinya pada bagaimana penguatan pada aspek angkatan laut yang dimiliki, seperti itu. Oke, ini adalah penjelasan awal ya mengenai bagaimana hubungan antara laut dan darat ini memang harus saling sinergi, dan apalagi nanti kita membahas tentang air power di mata kuliah yang lain tentu saja gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada sanggahan, komentar? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu. Nah, oleh karena itu teman-teman, terlepas dari perdebatan dari dua teoritisi tadi, ada seorang teoritisi dari Australia bernama Geoffrey Till mengatakan bahwa kekuatan laut itu tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang kemudian disebut sebagai keamanan ansih atau keamanan yang nyel gitu ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Tapi juga berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini tadi yang kemudian ditanyakan oleh Bening tadi ya, oleh Ben tadi ya. Ada ekonomi, kekuatan diplomatik, dan kekuatan daya ungkit yang informasional. Apa itu daya ungkit informasional? Jadi bagaimana suatu
negara ini bisa menguasai informasi dalam waktu yang cukup singkat. Nah, negara harus mengintegrasikan eh, perdagangan melalui kapal-kapal laut tadi, merchant marine, terus kemudian shipbuilding dan maritime governance, atau bagaimana suatu kepedulian dari negara dalam mengelola maritimnya untuk kemudian menebarkan influence atau pengaruhnya. Dan tentu saja sea power ini berkaitan dengan instrumen nasional yang menyeluruh. Artinya adalah bagaimana suatu negara itu melihat bahwa ketika dia sudah selesai dengan persoalan domestiknya, gitu, maka untuk kemudian memperluas pengaruh, memperbesar peluang-peluang bagaimana kemudian di dalam percaturan politik internasional itu negara itu semakin eksis, maka strategi maritim adalah suatu kunci penting dalam menekankan apa yang kemudian disebut sebagai sea power, yang sebenarnya sudah dicetuskan oleh Mahan, dikritisi oleh Corbett, dan kemudian coba untuk diterjemahkan ulang oleh Geoffrey Till, gitu ya. Oke, barangkali di sini teman-teman ada yang sudah membaca bukunya, saya sangat mengapresiasi. Yang jelas ini adalah 3 buku babon utama ya dalam kita membahas mengenai strategi maritim. Memang topik dasar ini sedikit lebih berat daripada materi-materi selanjutnya, karena ini berkaitan dengan bagaimana pemahaman teoritis teman-teman terhadap strategi maritim. Jika dibandingkan dengan yang setelah ini mungkin akan lebih praktikal karena kita akan membahas tentang case study di beberapa negara. Oke, sampai saat ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir itu teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa evolusi strategi maritim itu berkembang dari masa ke masa, dan saya pikir setiap masa memiliki satu kontribusi tersendiri, baik dari tadi kita membahas mengenai apa yang dipikirkan oleh Mahan di awal tahun 1900-an, kemudian di waktu 10 tahun, 20 tahun kemudian muncul Corbett, dan di era 2000-an kita juga memiliki Geoffrey Till sebagai pemikir strategi maritim kenamaan di dalam kajian HI, gitu ya. Dan di dalam strategi maritim ini saya pikir akan dibangun suatu framework. Oke, silakan Mas Aska, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menutup diskusi. Oke, tadi Mas Propo, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Tadi Mas Propo telah menjelaskan tentang bagaimana strategi maritim ini penting untuk mengatur jalannya sebuah negara, dan itu juga memengaruhi beberapa hal termasuk juga ekonomi dan sebagainya, dan itu harus digarisbawahi, permasalahan domestiknya itu harus terselesaikan lah. Nah, berbicara soal negara kita yang sekarang kita hidupi, which is itu hampir 2/3 daerahnya itu adalah laut gitu kan. Saya mau tanya dan saya sempat membaca buku yang judulnya itu Poros Maritim Dunia ya. Di situ kan juga membahas tentang visi misi Pak Jokowi tahun 2014 soal bagaimana Indonesia ini bisa menjadi poros maritim dunia seperti judulnya itu. Dan yang mau saya tanyakan tuh sebenarnya dari yang saya baca dan yang ada di kepala saya ini, kayak kenapa sih Indonesia kok nggak memfokuskan dan ke dunia-dunia maritim ini, padahal juga areanya itu juga banyak lautnya, dan juga kenapa visi misi Pak Jokowi yang dulu itu juga terhenti sekarang gitu loh. Dan kalau kita melihat kebijakan yang sekarang ya, which is sekarang kita dipimpin oleh Pak Prabowo, which is dia itu juga mantan AD ya kan, dan kebijakan-kebijakan yang keluar dari titahnya Pak Prabowo, pidato-pidatonya, dan juga Menteri Safri kalau nggak salah ya, Menteri Pertahanan ya, itu malah fokus ke AD gitu, dan nggak fokus ke AL gitu, alih-alih modernisasi alutsista laut dan lain sebagainya. Dan itu kenapa gitu menurut Mas Probo? Dan mungkin kalau dalam konteks kita sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita curahkan lah kepada
negara kita tercinta yang sekarang sedang mungkin baik-baik saja ya. Ya itu sih. Oke. Monggo Mas Prabu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Aska. Ya, ini pertanyaan yang sangat juga kritis ya. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi. Untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya ini sudah langsung masuk ke strategi maritim secara praktis. Ya. Jadi Indonesia itu sebagai negara middle power atau negara kekuatan menengah itu mencoba untuk mencari posisinya. Oleh karena itu Pak Jokowi ini menekankan poros maritim dunia ini supaya Indonesia ini tidak ditinggalkan dalam pembicaraan-pembicaraan penting tentang strategi maritim di dunia internasional. Termasuk bagaimana kemudian menekankan peran bahwa Indonesia ini berada di dalam posisi silang, tapi tidak hanya menyatakan bahwa Indonesia ini posisi silang secara objektif, tapi juga posisi silang ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemudian menangkap beberapa peluang. Misalkan terakhir Tiongkok punya inisiatif namanya Belt and Road atau sabuk dan jalan. Gitu ya. Selain itu juga Amerika Serikat juga punya Indo-Pacific Economic Framework, dan dua itulah yang kemudian menjadi langkah mudah untuk melihat Indonesia, dan ke depan harusnya Indonesia masih memegang poros maritim dunia. Jadi itu teman-teman jawaban saya atas Mas Aka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada.